Selamat datang di channel Drawing with Elwa. Di video kali ini saya akan membuat Ibis Pen X tutorial cara menggambar pemandangan gunung. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirim hasil karya remake-nya di Instagram @drawingwithelwa. Bagi kalian yang karyanya belum sempat saya tampilkan, jangan khawatir karena karya kalian akan tetap saya tampilkan di video saya yang selanjutnya. Terus berkarya dan berkreasi bersama. Oke, kembali ke tutorialnya. Seperti biasa, pertama-tama saya akan membuat warna dasar background terlebih dahulu dengan warna biru langit menggunakan ember cat. Selanjutnya, saya akan membuat layer baru. Kemudian warna biru yang tadi akan saya pergelap sedikit. Gunakan kuas file tip pen kasar. Saya akan menggambar pola bentuk gunungnya seperti ini. Kemudian buat garis pembatas di bagian bawah. Lalu warnai bagian gunungnya dengan warna yang sama menggunakan ember cat. Pola dasar bentuk gunungnya sudah jadi. Selanjutnya saya akan atur posisinya, akan saya pindahkan sedikit agak ke atas. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan membuat layer baru, lalu aktifkan pangkasan. Ubah warna biru yang tadi menjadi sedikit lebih gelap, kemudian gunakan kuas arang. Kemudian aktifkan paksa pudar. Ubah panjang awal menjadi 100% dan panjang akhir juga menjadi 100%. Di layer pangkasan ini akan saya buat tekstur gelap di bagian gunungnya seperti ini. Tarik garis dari atas ke bawah melengkung untuk membentuk bagian tekstur permukaan gunungnya. Usahakan untuk menyisakan bagian yang berwarna terang ketika membuat garis, jangan sampai menutupi keseluruhan bagian gunungnya. Oke, tekstur gelapnya sudah jadi. Sekarang ubah warnanya ke warna hijau yang agak gelap. Sekarang saya akan membuat tekstur permukaan yang berwarna hijau seperti ini. Tarik garis dari bagian atas ke bawah seperti cara yang pertama tadi, tapi tidak usah terlalu tebal atau terlalu banyak. Usahakan untuk tidak menutupi keseluruhan bagian tekstur gelap tadi. Kemudian ubah warnanya ke warna kuning ke hijau-hijauan seperti ini. Lalu turunkan kapasiti kuasnya menjadi 65%. Selanjutnya, saya akan membuat tekstur berwarna kuning di atas tekstur yang berwarna hijau. Ingat, jangan sampai menutupi keseluruhan tekstur yang berwarna hijau. Cukup sedikit saja. Oke, tekstur permukaan gunungnya sudah jadi. Selanjutnya, gunakan kuas airbrush normal. Saya akan mengcopy warna langit yang ini. Dengan warna tersebut, saya akan membuat highlight di bagian puncak gunungnya seperti ini. Kemudian, warna tadi akan saya pergelap, lalu akan saya buat shadow di bagian bawah gunungnya seperti ini. Oke, bagian gunungnya sudah jadi. Selanjutnya, gabung layer pangkasan tadi, lalu buat layer baru. Ubah warna ke warna hijau. Gunakan kuas hijau daun, tapi kuas hijau daun ini akan saya atur dulu efeknya dengan menekan tanda panah yang ada di sebelah kanan ini. Lalu masuk ke bagian kerlipan. Kemudian bagian titik akhir.
Lalu atur rona kerlipan menjadi 0%, saturasi kerlipan menjadi 0%, dan kecerahan kerlipan menjadi minus 30%. Kemudian pindah ke bagian pudar. Ubah ketebalan akhir menjadi 0% dan kegelapan akhir menjadi 0%. Kuasnya sudah selesai saya atur. Sekarang kuas hijau daunnya memiliki efek gelap dan runcing di bagian ujungnya seperti ini. Di bagian kaki gunungnya akan saya gambar semak pohon seperti ini. Arah dari semak pohonnya akan saya bagi dua, kanan dan kiri. Untuk semak rumput di bagian kanan, tarik kuasnya ke sebelah kanan, dan untuk semak rumput di bagian kiri juga tarik kuasnya ke bagian kiri. Semakin ke kanan ataupun semakin ke kiri, ingat untuk selalu memperbesar ukuran kuasnya. Oke, bentuk dasar semak pohonnya sudah jadi. Selanjutnya, ubah warnanya ke warna hijau yang lebih terang. Saya akan memberikan highlight di bagian atas semak pohonnya seperti ini. Ingat untuk selalu menyesuaikan ukuran kuasnya. Highlight pada bagian semak pohonnya sudah jadi. Selanjutnya ubah warna ke warna kuning, lalu turunkan kapasiti kuasnya menjadi 55. Saya akan memberikan rona berwarna kuning di bagian highlight yang sudah saya buat sebelumnya, seperti ini. Oke, bagian semak pohonnya sudah jadi. Selanjutnya, pindah ke layer background, lalu buat layer baru. Gunakan kuas akrilik campuran. Ubah warna ke warna hijau yang agak gelap, seperti ini. Kemudian matikan paksa pudar. Di bagian background atau tanahnya akan saya buat efek rumput seperti ini. Dengan kuas akrilik campuran tadi, buat garis horizontal dari kiri ataupun dari kanan untuk mempertebal background atau bentuk dasar dari rumputnya. Selanjutnya, saya akan gunakan warna hijau yang lebih cerah. Buat garis-garis horizontal dari kiri ataupun dari kanan seperti yang sebelumnya. Kemudian warna hijau yang tadi akan saya buat sedikit lebih terang. Lalu gunakan kuas rumput goosegrass. Aktifkan paksa pudar. Di bagian background ini akan saya buat efek rumput dengan cara membuat garis-garis seperti ini dengan kuas goosegrass tadi. Kemudian jangan lupa, semakin ke bawah kalian harus semakin memperbesar ukuran kuasnya.
Untuk bagian tengah sampai ke bagian bawah, saya akan membuat rumputnya terlihat agak lebih detail. Kemudian sedikit pergelap warna hijau yang tadi. Mulai dari bagian ini, saya akan membuat gradasi rumput yang semakin ke bawah, warnanya akan semakin gelap. Dan ukurannya juga akan semakin besar. Kemudian pergelap lagi sedikit warnanya. Lalu pergelap lagi. Pergelap lagi. Jangan lupa juga untuk selalu menyesuaikan ukuran kuasnya. Kemudian pergelap warnanya lagi. Pergelap lagi. Oke, bagian background rumputnya sudah jadi. Selanjutnya buat layer baru. Ubah warna ke warna coklat ke kuning-kuningan seperti ini. Gunakan kuas pensil grafit. Jangan lupa untuk mematikan paksa pudar. Di bagian tengah akan saya buat garis jalan seperti ini. Bagian dalamnya akan saya warnai secara manual menggunakan kuas yang sama. Bentuk jalannya sudah jadi. Selanjutnya gunakan kuas rumput goose grass. Copy warna rumput yang ini. Bagian sisi kanan dan kiri jalannya akan saya tutupi dengan kuas rumput ini. Ingat untuk tetap memberikan gradasi warna pada bagian rumput yang ini. Semakin ke bawah, warnanya akan semakin gelap dan ukuran rumputnya akan semakin besar. Oke, bagian sisi jalannya sudah jadi. Selanjutnya, gunakan kuas airbrush normal. Copy warna coklat yang ini. Kemudian buat warnanya agak lebih terang. Saya akan membuat tekstur highlight di bagian jalannya. Untuk bagian bawah ini akan saya buat teksturnya lebih gelap. Bagian jalannya sudah selesai. Selanjutnya, gabung semua layer.
Ubah warna ke warna putih, lalu tetap gunakan kuas airbrush normal. Untuk sentuhan akhir, saya akan membuat awan di bagian langitnya seperti ini. Perbesar ukuran kuasnya untuk membuat efek highlight. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.